Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Bagi banyak orang, menemukan waktu untuk menjadi bosan tentu sulit. Mungkin terlihat sebagai cara bermalas-malasan. Seorang pakar sumber daya manusia dan perusahaan serta pendiri konsultan Josh Bersin mengatakan bahwa waktu malas-malasan harusnya menjadi bagian penting dalam bisnis modern. Ini juga keadaan yang telah saya alami. Selama bertahun-tahun, saya selalu mengejar impian, mengejar cita-cita dengan berusaha, dengan kerja keras sekuat tenaga, dengan mencari cara, tidak pernah berhenti sampai saya merasa seperti pria yang selalu memiliki keinginan keras dan memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan impian. Saya adalah pekerja keras yang selalu berambisi dan menjadi keharusan dalam mewujudkan sesuatu yang saya mau. Saya tidak mau kalah dengan kesulitan. Saya tidak mau terima dengan keadaan. Jadi saya terus berusaha untuk berada pada keadaan yang saya inginkan. Harus bisa dan pasti bisa. Sampai pada titik tertentu, saya tidak ingin lagi menjadi diri saya, lelah dan ingin berhenti mengejar semua yang saya inginkan. Suatu hari tidak lagi merasa ingin mendapatkan impian. Suatu hari saya merasa bosan dan tidak lagi berambisi mendapatkan impian. Namun, di saat saya tidak menginginkan impian, justru saat itu Allah memberikan. Saat saya tidak lagi berusaha keras, Allah memberikan kemudahan. Saat tidak menginginkan impian, justru Allah memberikan kemudahan. Mengapa justru Allah berikan saat saya tidak menginginkan lagi impian? Dan mengapa saya merasa bosan mendapatkan kesenangan? Menurut Amy Fries, penulis Daydreams at Work, Wake Up Your Creative Powers, saat kita merasa bosan, kita akan menggunakan otak untuk mengingat kembali kenangan yang lama, untuk menghubungkan ide-ide, kemampuan untuk mengakses pengetahuan, ingatan, pengalaman, dan imajinasi itulah yang membuat kita untuk mendapat momen eureka saat kita tidak mengharapkannya. Itulah mengapa keinginan dan impian justru dapat terwujud. Itulah yang dinamakan momen eureka atau aha moment, wow moment, atau momen keberhasilan. Walaupun kebosanan bisa membuat kita lebih kreatif dan produktif, kebosanan yang kronis juga bisa punya dampak berbahaya. Namun, tanpa kebosanan, orang akan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan dan kehilangan banyak pengalaman untuk memperkaya diri secara emosional, kognitif, dan sosial. Kebosanan adalah peringatan bahwa kita tidak melakukan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, dan sebuah dorongan yang memotivasi kita untuk mengubah tujuan hidup. Bosan karena tidak mendapat cukup rangsangan faktor luar adalah sesuatu yang wajar. Namun merasa bosan jika hal-hal dalam hidup seakan tidak punya tujuan adalah hal yang perlu diperhatikan sebagai pengingat bahwa ada yang harus dirubah dalam hidup kita. Rekan-rekan, kalian bisa saja sibuk, tapi jika tak punya tujuan dari kesibukan itu atau tidak memiliki keinginan, mungkin kalian mengalami kebosanan kronis. Ketika kesenangan menjadi sesuatu yang membosankan, perasaan itulah yang bisa berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Meski sebagian besar dari kita kebanyakan memiliki waktu kosong, namun kita mungkin mengisinya dengan melihat media sosial dan melihat email. Seorang pakar bernama Mann menyarankan agar kita menjadwalkan waktu dalam menghayal untuk melakukan aktivitas seperti berenang, berjalan kaki, agar pikiran bisa menjelajah tanpa gangguan elektronik. Menjelajah atau menghayal adalah sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin bisnis sukses dunia seperti Warren Buffett maupun Bill Gates, yang diketahui menjadwalkan waktu khusus hanya untuk duduk dan berpikir. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang sangat kaya yang bisa menikmati kemewahan untuk merasa bosan.
Bahkan bermalas-malasan dianggap sebagai simbol kekayaan dan kesuksesan. Akan tetapi, dunia bisnis modern meyakinkan kita sebaliknya, bahwa kita harus memiliki jadwal yang sibuk untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Padahal tidak seperti itu. Pemikiran ini muncul pada masa ketika ekonomi digital menuntut semakin banyak pemikiran kreatif yang harus memiliki banyak terobosan. Sebuah penelitian menggunakan otak MRI, hubungan antara berbagai bagian otak semakin meningkat ketika kita menghayal. Maka rekan-rekan, jika kita ingin memiliki banyak terobosan, mungkin ini waktunya untuk menikmati kebosanan dan bukan mengkhawatirkannya. Saat merasa bosan, itulah saat kalian mendapatkan jawaban atau ide-ide baru dan terobosan baru. Ketika kesenangan menjadi sesuatu yang membosankan, keadaan ini juga sebagai pengingat bahwa ada sesuatu yang harus dirubah dan dikerjakan sehingga hidup lebih bermakna dan dapat memunculkan ide-ide kreatif. Jadi tidak perlu khawatir akan kebosanan. Namun kita perlu mengambil langkah dalam mengisi kembali diri kita, mengisi kembali otak dengan imajinasi yang kita inginkan. Tidak apa-apa jika kita sedang malas. Ketika kita memiliki kebosanan, itulah saatnya menggunakan imajinasi dalam menggunakan waktu luang untuk menghayal. Menghayal atau mengisi kebosanan jangan diisi dengan bermain sosial media. Harus dalam kondisi yang tenang dan setengah sadar. Dan keadaan ini hanya dapat dicapai saat kalian sedang menghayal. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.